warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, itu tuh, saya kalau nggak dipegangin si abang, saya mau jatuh. Dipegangin sama si abang saya. Wah, nggak mau jatuh tadi? Ya. Iya, berarti kan mencelakakan orang. Coba ya Allah, apalagi ini buat disabilitas. Itu jangan benar-benar. Bukan benar-benar. Saya celaka. Seorang petugas kesal lantaran nyaris terpeleset akibat sampah yang dibuang sekelompok ormas di depan pintu kantor Dinas Kesehatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Oknum ormas sempat berbicara di depan CCTV yang ingin menemui Kepala Dinas Kesehatan pada saat itu sedang tak berada di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Merah Putih yang melihat dari CCTV di depan. Kami datang kemarin untuk koreksi kepada Dinas Kesehatan. Kami mohon yang melihat video ini segera Laskar Merah Putih difasilitasin untuk kita ngopi bersama walaupun di bulan puasa. Menanggapi hal tersebut, Polres Metro Bekasi berkomitmen akan menindak tegas ormas yang membuat kegaduhan. Perintah Gubernur juga sangat tegas untuk menindak bagi siapa saja ormas yang akan memaksa meminta THR. Ada TNI, ada Polri yang siap membackup melaksanakan penindakan berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sebelumnya, salah satu pelaku usaha di kawasan Sawangan, Depok menerima 3 surat serupa berisi permohonan partisipasi mendukung kegiatan dan meminta dana keamanan jelang Lebaran dari 3 ormas berbeda. Terkait hal itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan tak boleh meminta paksa dan memberi tunjangan hari raya di luar perusahaan dengan dalih apapun. Bagi seluruh aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, dari mulai Gubernur sampai RT RW, kalau kata RT RW bukan pemerintah ASN, tetapi struktur yang ada dilarang meminta dan memberi tunjangan hari raya pada siapapun dan dalih apapun. Yang kedua, bagi seluruh lembaga usaha, baik BUMD, BUMN, lembaga-lembaga bisnis swasta, dilarang untuk memberikan THR pada siapapun dengan dalih apapun. Terkait ormas minta THR Lebaran, para pelaku usaha diharapkan segera lapor pihak kepolisian. Jika ditemukan dan terbukti adanya unsur pemerasan, maka pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Fenomena budaya Lebaran Indonesia sejak dahulu kala, nggak perlu kita persoalkan. Ya mungkin ada yang lebih, ada yang kurang, dan sebagainya. Ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak gitu. Baik pemirsa, saat ini saya akan menuju ke Pak Yudhistira Hendra. Pak Yudhistira, bagaimana nih Anda melihat fenomena ormas yang minta THR nih Pak? Ya, baik Bu. Ini sebetulnya sesuatu yang yang seharusnya tidak terjadi ya. Ini tidak boleh dilumrahkan ataupun tidak boleh dibiasakan, tidak boleh dinormalisasi. Dan apalagi ya ini tadi Wamenak mengatakan ini tradisi. Saya pikir semoga itu salah ucap ya. Semoga itu salah ucap. Semoga ya, karena itu akan menjadi justifikasi nantinya normalisasi ya. Ya itu tidak boleh ya. Mungkin juga nanti ada dari kantor komunikasi presidenan mungkin yang mengingatkan dan sebagainya. Nah terkait dengan hal itu ya mumpung suasana menuju Lebaran dan kita tahu aparat-aparat juga dikerahkan untuk mengayomi menuju mudik ini ya ini mungkin juga harus melebar ya ke arah penindakan hal-hal seperti ini ya di mana ini mungkin tidak hanya akan terjadi pada Lebaran saja nantinya di libur-libur apapun di momen-momen apapun itu pasti akan
dinormalisasi. Nah ini tentunya masyarakat tidak punya tempat lain ini untuk mengadu selain kepada aparat ya, baik TNI maupun Polri, serta juga pemerintah-pemerintah setempat ya. Baik bupati maupun gubernur bisa memberikan himbauan yang itu dipublikasikan bahwa ormas-ormas tersebut tidak yang tidak legal, juntrungannya tidak jelas, begitu tidak perlu dikasih, dan kemudian menyatakan diri mampu menjadi backup ya untuk pemerintah ini, bupati maupun gubernur mampu menjadi backup bagi masyarakat. Silakan mengadu pada kami jika dipersekusi dan sebagainya untuk minta THR ini dari ormas-ormas tersebut. Saya pikir begitu, Bu. Ini masalah ya pengamanan ya, bagaimana menciptakan masyarakat itu menjadi aman dan nyaman ketika masa lebaran seperti ini, bukan malah semakin memperdalam ketakutan dan juga ekonomi yang terjadi. Baik. Pak Agus kan juga sempat membuat tulisan nih soal ormas nih. Apa sebetulnya Pak, boleh dijelasin nggak? Ya gini, ormas itu organisasi masyarakat atau LSM. Ya saya 20 tahun lebih di LSM dan tidak pernah meras itu. Nama tugasnya LSM itu adalah mendampingi masyarakat untuk bisa lebih baik hidupnya, ekonomi, sosial dan sebagainya. Jadi nggak ada, dan dia tidak boleh, itu kriminal menurut saya. Apalagi maksa-maksa kayak seperti tadi itu kan. Jadi nggak betul, nggak usah dikasih itu apa. Dan itu Pak Gubernur Jawa Barat betul itu. Karena nggak ada itu pemerasan menurut saya. Jadi secara sosial itu juga tidak benar, dan itu mencoreng kawan-kawan LSM yang memang tugasnya mendampingi masyarakat gitu ya, untuk bisa berbuat setara dengan masalah-masalah baik sosial, ekonomi dan sebagainya. Jadi itu nggak betul itu. Ya saya setuju tadi bahwa kemungkinan Pak Wamen salah ngomong itu. Karena kalau nggak salah ngomong saya heran sekali itu. Baik, Pak Agus kan dalam tulisannya itu juga sempat menyebut bahwa faktor pengangguran ini salah satu faktor nih Pak yang mendorong ormas ini minta THR. Ya jadi gini, menanggulangi hal-hal semacam itu tadi kelas kroco, ada kelas jenderalnya. Itu adalah lapangan pekerjaan. Jadi pemerintah sebaiknya menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin seperti janji Presiden Prabowo waktu kampanye. Kalau itu lapangan pekerjaan ada, mereka tidak akan jadi pemeras apapun alasannya. Gitu ya. Jadi itu salah satu cara ciptakan lapangan pekerjaan dengan baik. Nah sekarang kita kehilangan begitu banyak lapangan pekerjaan, dan itu harus segera dilakukan, dan tidak mudah menciptakan misalnya dari dia di industri tekstil tiba-tiba ada di industri panci, itu nggak bisa itu berubah sama sekali, harus ada trainingnya sekalian. Jadi vokasi kah atau apa itu harus dijalankan. Baik. Ini kan sekarang beberapa waktu kebelakang juga banyak nih Pak yang kena PHK, ini juga menambah juga nggak orang-orang seperti anggota-anggota ormas yang seperti ini? Pasti, jadi selain kekriminalitas ya membentuk organisasi, pura-puranya membantu masyarakat gitu loh. Nah, kawan-kawan itu banyak yang di ormas LSM yang memang bekerja dengan itu, tetapi dengan baik mendampingi masyarakat itu nanti akan disamaratakan. Jadi sebaiknya untuk daripada kita capek nangkepin dan sebagainya, sudahlah ciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Karena mereka itu tidak bekerja. Nanti saya mau jual tanah, nanti diganggu, pasti nanti ada forum apalah jagain nanti kita. Jadi kan tidak mendidik, dan itu dibiarkan cukup lama bertahun-tahun itu. Jadi sekarang sudah ciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin dan hilangkan ormas-ormas yang memeras gitu, karena orang investor juga mau datang juga takut lah, males, iya. Oke, kalau Mbak Devi bagaimana nih dari segi sosial melihat fenomena ormas minta THR nih? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa 7 tahun berturut-turut Indonesia menempati ranking pertama sebagai masyarakat paling dermawan. Secara sosial masyarakat kita sebenarnya adalah masyarakat yang sangat guyup, yang tanpa harus diminta akan muncul dalam DNA kita untuk selalu membantu. Nah, namun saya sepakat dengan para ahli tadi bahwa karena karakter sosial masyarakat kita harmoni, ketidaknyamanan itu saya sangat optimis kalau bisa di-reset gitu ya dari semua generasi, tidak akan ada yang sepakat dengan praktek ini. Hanya saja
karena keterbukaan informasi di masa lalu tidak seperti sekarang, sulit bagi mereka untuk menunjukkan ketidaksukaan. Nah, dengan fasilitas teknologi dan informasi saat ini, sekarang dengan mudah tanpa mereka harus keluar dari mulutnya untuk mengatakan kami tidak nyaman dengan cara seperti ini. Artinya itu meragukan keindonesiaannya. Padahal tanpa harus demikian, kalau ada tetangga yang susah, kerabat yang membutuh bantuan, kita pasti dengan ikhlas memberikan bantuan. Nah, ini sebenarnya harus jadi momentum. Artinya negara dalam hal ini harus pede. Masyarakat berada di pihak negara. Kalau negara serius untuk membina individu-individu yang masih melihat hal seperti ini masih tren untuk tanda kutip tren dilakukan. Kalau di masa lalu ini menjadi sesuatu yang tanda kutip tadi biasa, tentu kita berhenti untuk membenarkan yang biasa dan justru membiasakan sesuatu yang benar. Baik, saya akan ke Bu Adita. Bu Adita, dari pemerintah sendiri, ini bagaimana sih Bu regulasi untuk menyikapi ormas-ormas seperti itu? Ya, apa yang terjadi dengan yang dilakukan oleh ormas tadi, itu tentu ada satu hal yang sudah jelas-jelas mengganggu ketenangan dan kenyamanan masyarakat ya, apapun alasannya begitu. Dan tentu itu hal yang tidak bisa ditolerir, sehingga sudah jelas dalam beberapa waktu yang tidak lama, kemudian ada oknum yang juga akhirnya ditangkap ya, dan kemudian juga ini diharapkan bisa menjadi shock terapi juga buat yang lain untuk tidak melakukan hal yang serupa. Jadi sebenarnya negara, dan ini sudah menjadi pesan dari Pak Presiden juga, dalam khususnya ya, tapi tidak hanya terbatas di masa Lebaran, tapi khususnya di bulan Ramadan, Lebaran, dan mudik kali ini kan diminta untuk bagaimana bisa berjalan dengan tenang ya, dan pastinya juga menyenangkan gitu. Itu yang menjadi tagline dan narasi kami begitu. Nah, kalau ada pihak-pihak ya, salah satunya oknum ormas yang kemudian melakukan hal yang tidak membuat masyarakat tenang dan nyaman, dan ini sudah jelas ada persekusi juga mungkin ya beberapa terjadi, ya tentu ini harus ditangani oleh pihak yang berwajib. Dan itu sudah jelas disampaikan juga menjadi arahan oleh Pak Presiden pada saat rapat terbatas maupun sidang kabinet paripurna. Jadi sikap pemerintah jelas Mbak, harus hadir ya di dalam hal ini. Tentu kami juga butuh bantuan dan dukungan dari masyarakat untuk juga berani untuk melaporkan hal tersebut. Meskipun seperti yang sudah disebut oleh Mbak Devi tadi, dengan era saat ini tanpa ada pelaporan pun sebenarnya juga sudah bisa terlihat adanya kejadian-kejadian itu. Dan terbukti kemarin juga pihak yang berwajib secara cepat melakukan penanganan. Jadi begitu Mbak, tentu pemerintah tidak bisa mentolerir hal ini. Baik, Bu Adita, sampai saat ini sih sudah ada pembahasan belum Bu soal regulasi pengawasan ormas, di mana DPR kan juga sebelumnya ini sudah mendorong nih Bu untuk membentuk suatu regulasi soal pengawasan ormas. Ya tentu kami terus akan melakukan tindak lanjutnya Mbak, untuk hal-hal yang seperti ini. Tentu nanti akan bisa dibahas bersama juga, karena bicara ketentuan kalau ini memang adalah ranah dari eksekutif, tentu kita juga akan mengambil dari beberapa kejadian ini untuk menjadi lebih mengakselerasi ya proses-prosesnya, agar kita tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Jadi sekali lagi ini pemerintah tentu sangat serius ya, kalau tadi disampaikan pemerintah harus serius, pemerintah pasti serius, tapi tentu juga ini perlu waktu untuk melakukan koordinasi, apalagi jika itu nanti ada ranah-ranah yang memang harus dikonsultasikan kepada pihak legislatif begitu. Baik. Ya, pemirsa The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.